Hey guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka, si tunanetra alay dan gendut pastinya. Nah guys, hari ini aku bakalan ngebahas sesuatu yang berkaitan sama love life, yaitu pacarannya aku, seorang tunanetra, cewek tunanetra dengan seorang cowok sighted atau cowok awas. Kira-kira gimana ya? Makanya guys, nonton sampai selesai ya video ini dan jangan lupa subscribe plus like-nya ya. So, here we go! Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Nah guys, kalau ngomongin tentang love life atau kisah percintaannya para disabilitas, khususnya tunanetra, emang jadi polemik guys. Karena ada beberapa dari para disabilitas itu yang ngaku bahwa, aduh susah banget sih punya pacar, aduh gimana ya, ada nggak sih yang mau sama aku and stuff like that. Nah sama sih, aku juga gitu. Kadang aku kayak ngerasa, ada nggak ya yang mau suka sama cewek tunanetra alay kayak aku, gitu-gitu deh guys. Nah, dan lebih gawatnya lagi, lebih berpolemik lagi ketika kita ngebahas tentang pacaran antara disabilitas dengan non-disabilitas. Atau kayak misalnya tunanetra sama cowok atau cewek sighted. Sighted itu awas ya guys, awas itu adalah orang yang bukan tunanetra. Nah itu gimana tuh, emangnya ada ya orang awas yang mau sama tunanetra sampai nikah atau kayak pacaran, sebatas pacaran aja emang ada ya? Ada nggak sih? Nah ternyata ada guys. Aku salah satu contoh dari tunanetra yang punya pacar sighted atau awas. Nah hari ini aku bakalan bahas itu ke kalian semua dan pastinya seru banget. Tapi aku bakalan share dulu ke kalian profile atau kayak backgroundnya si cowok aku ini. Nah untuk profile si cowok aku ini guys, mungkin beberapa dari kalian udah pernah tahu nih, atau mungkin sering baca komennya karena dia tuh sering warawiri di komen YouTube aku juga, atau mungkin di sosmed aku gitu ya. Dan sebenarnya kalau kalian misalkan sebelumnya udah lihat video aku yang tentang unboxing hadiah dari pacar, mantan pacar, nah itu sebenarnya si cowok itu guys, yang sekarang aku balikan lagi sama dia, alias aku pacaran lagi. Nah namanya adalah Mikael Reza Medika Wicaksono. Itu nama cowok aku, jadi Mikael Reza Medika Wicaksono. Nanti kalian juga bisa lihat Instagramnya, his work di description box ya, atau mungkin link untuk lihat aku unboxing hadiah dari dia, boleh nanti aku cantumin juga di description box. Nah namanya Mikael Reza Medika Wicaksono. Nah biasa dipanggilnya Reza, aku kayak manggil dia tuh Reza gitu. Nah dia itu sekarang kerja. Dan pastinya dia itu awas, alias sighted, alias bukan tunanetra, dan dia kerja di sebuah perusahaan internasional yang bergerak di dunia game industry. Jadi kayak industrinya game-game gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah tahu mungkin game-game terkenal yang sering kalian mainin di PlayStation, nah dia itu bergerak di bidang itu, di bagian 3D-nya atau 3 dimensi. Jadi dia bekerja atau statusnya dia di perusahaan tersebut adalah sebagai junior artis ya, pokoknya artis, atau tahu kan artis bukan artis selebritis ya, junior artis di divisi 3D atau 3 dimensi. Jadi dia bikin project game-game gitu di sana. Nah si Reza ini kerja di sana, dan juga dia dulu kuliahnya sama kayak aku, jurusannya sastra Inggris di Udinus Semarang. Jadi emang satu alma mater, satu jurusan juga, so we speak the same language guys. Maksudnya kayak in terms of English, kita tuh sama-sama into English. Jadi kita kalau ngobrol biasanya pakai bahasa Inggris, dan backgroundnya sama dari sastra Inggris juga, tapi kerjanya beda. Dia kerja di bidang 3 dimensi karena emang dia itu suka yang kayak bikin-bikin ya 3D gitu. Kayak misal kalian nonton video aku sebelumnya kan aku udah pernah bahas juga tuh, dia jualin 3D juga gitu, jadi online shop tapi di bidang gambar-gambar 3D gitu. Jadi dia freelance plus kerja jadi karyawan tetap di perusahaan tersebut di Jogja ya. Perusahaannya itu ada di Jogja di daerah UGM ya. Nah itu profilnya Reza, dia itu apa ya, nanti kalian lihat sendiri deh gimana tampangnya gitu ya. Reza ini, dan Reza itu sebetulnya junior aku di kampus. Aku tuh kayak oh my god lebih tua dari dia, tapi pastinya kalau lagi hangout nggak jadi masalah soal usia. Terus backgroundnya apa lagi ya, ya pokoknya dia tuh kerja jadi karyawan, terus juga sebelumnya juga dia pernah kerja di perusahaan lain juga, di perusahaan kayak website developer gitu. Dia jadi
em, pokoknya ngedesain website atau apa aku nggak ngerti. Terus juga dia juga pernah juga jadi kayak guru les bahasa Inggris. So kayak cowok-cowok lainnya deh, cowok yang lulus kuliah, kerja, cari duit. Oke, tapi kenapa dia pacaran sama tunanetra ya? Nah, nanti kalian bakalan tahu jawabannya di video ini. Nah, Reza ini tuh asalnya dari Semarang, guys. Jadi dia sebenarnya sih lahirnya bukan di Semarang, cuman dia mengaku dirinya warga Semarang karena emang dari kecil grow up and raised di Semarang. Tapi sekarang karena kerjanya di Jogja, jadi stay di Jogja. Oh ya, alasan aku bikin video ini sih sebenarnya biar membuka wawasan juga kepada masyarakat bahwa sebenarnya nggak masalah loh pacaran sama tunanetra, nggak jadi soal karena emang bisa smooth juga relationship-nya. Dan buktinya Reza ini, karena gini ya, ada stereotip dari beberapa masyarakat nih, segelintir orang mungkin yang bilang bahwa iyalah si tunanetra itu punya pacarnya sighted atau awas karena si sightednya itu, maaf ini sekali lagi aku nggak mendiskreditkan siapapun, cuman beberapa orang ada yang bilang gitu, ada yang bilang bahwa oh iyalah si cowok awasnya atau si cowok sightednya itu nggak menarik secara fisik alias nggak ganteng gitu ya, atau nggak misalkan iyalah si tunanetranya cantik tapi si awasnya nggak menarik, pantesan aja mau sama si tunanetranya. Atau nggak gini, oh iya si orang sightednya itu jobless alias nggak punya kerjaan. Atau nggak ada yang bilang oh ya iyalah bla bla bla, banyak banget alasan atau nyinyiran para netizen, nyinyiran para masyarakat yang mengatakan bahwa it's a miracle. Jadi kayak misalnya kalau kita punya pacar atau punya suami atau istri awas itu miracle dan ada udang di balik batu gitu loh. Kayak misalkan mungkin dia numpang hidup di si tunanetra itu and stuff like that. Tapi aku rasa nggak kayak gitu, and I think relationship aku tuh kayak nge-break stereotype yang ada di masyarakat itu loh. Makanya nanti kita lihat yuk gimana sih, kenapa sih Reza itu mau pacaran sama aku, alasannya apa jangan-jangan dia juga numpang hidup dari aku. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya kan dia juga kerja and he has a good salary juga. Oke deh, nggak usah banyak cincong, kita langsung aja yuk lihat obrolan aku sama Reza Medika. Here we go. Hai Reza. Hello. Huh? Hello. Hi, Hello. how are you today? I'm good. You? Good? Yourself? Yeah. I'm good. Yeah. Thank you so much. Say hello dong to my viewers. Hello. Halo. Hello. Oke guys, ini tuh namanya Reza. Tadi udah aku kenalin kan di depan. Nah, he's my boyfriend. Dia pacar aku dan Tara gitu wajahnya. Nah, Bel, gini Bel. Kan orang awam kan bisa lihat kamu nih, tapi yang teman-teman aku tunanetra kan nggak tahu kamu. Aku mau suruh tanteku deskripsi kamu ya. Oke? Oke? Iya, nggak apa-apa. Coba, tanteku mau deskripsi ini guys, deskripsiin si Reza tuh kayak gimana buat teman-teman aku yang tunanetra. Aku juga penasaran sih, pacar aku tuh kayak gimana sebenarnya nih, coba. Ya untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Sekarang sih rapi, ganteng. Oh rapi ya, makasih Tante. Ya, Makasih Tante. agak putih juga ya. Iya, wah ini kamera Tante. Ini apa? Iya. Filter. Enggak ini Rambutnya juga model Korea katanya. Korea. Terus masuk Korea Tante. Kayak kacamata nggak? Pakai kacamata. Terus kumis tipis. Kumis tipis, oh my god. Masa. Kumis tipis. Ada janggut? Ya bibir sensual lah. Bibir sensual, oh my god. Ya pasti sensual, ya pasti dia bagus gitu. Enggak gede banget, okay. enggak kecil banget. Oke. Terus senyumnya juga manis. Cie, Oke, senyum dong, makasih. giginya tunjukin dong. Makasih banget Tante. Giginya. Giginya Balita sehat, giginya juga rapi. Nah, terus ya bentuknya kayak semacam kayak bulat-bulat gitu ya mukanya. Tahu bulat, like mukanya bulat Ya kayak enggak kayak bulat, bulat banget sih ya bagus sih. Pipinya kayak berisi ya. Oh cie cabi. Oh, pipinya wow. Ya enggak sih, nggak kelihatan gemuk. Nggak kelihatan gemuk. Ya untuk seimbang mungkin dengan badannya. Iya, makasih Tante. Iya. Rambutnya Korea. Hidungnya mancung. Enggak, kayak gini bukan. Sama Eka mancungan mana? Mancung dia. Jadi lebih bagus kamu ya hidungnya ya Bel ya? Enggak. Enggak ada jenggot, enggak ada jenggotnya sih. Enggak ada jambangnya juga. Enggak ada jenggot ya. Ada. Ada. Sedikit sih tapi. Oh tipis. Ada sih.
Jadi oke lah, nilai seberapa? 50, 60, 70? Ya nilai mungkin antar 80. 60. Oh my god, Hebat sekali. Hebat sekali, udah kayak artis aku. Tapi leher nggak kelihatan gemuk leher. Enggak sih, enggak. Ya udah bagus sih. Ya cakep lah segini mah. Enggak di bawah rata-rata ya? Enggak. Okay, thank you so much. Say thank you, Bella. Thank you, teman-teman. Thank you. Jangan lupa kirim duitnya ya, udah dipuji-puji. Oke deh guys, itu dia tadi deskripsinya si Reza, pacar aku. Tadi tentu udah deskripsiin. Aku sebenarnya sih bertahun-tahun kenal lama sama dia. Tadi juga belum dijelasin ya di openingnya. Aku kenal kamu udah lama ya, Bel ya? Udah dari tahun dari 2015 tahun ya? 2015. Kuliah kita dulu bareng ya. di kelas tourism ya? Iya, kuliah semester 5 dulu ya. Nah, 5 semester 5? 5 Pokoknya 2015 lah ya, aku lulus kuliah 2016 oh ya. Gitu, jadi emang udah lama kenal, satu kampus juga, tadi udah dijelasin juga, dan gitu deh. Kita putus nyambung ya, Bel ya? Dulu. Iya. Putus nyambung, dan nah ini dia nih, aku mau tanya langsung aja deh, nggak usah banyak just mungkin teman-teman yang udah pernah dengerin podcast aku pernah juga dengar suara kamu, Bel, karena kan dulu kita pernah ya bikin ya sekali itu dulu. Mata aku gimana, bener nggak matanya? Bener sih. Pandangannya ya? Hah? Bener. Nah ini yang biasa aku lakuin guys, kalau video callan sama Reza tuh biasanya dia arahin kiri, kanan, gitu, karena ya. nanya gimana, matanya udah lurus belum, gitu ya. Ya. Kamu tunanetra bukan? Aku tanya. Enggak Ya, sighted. Cuman matanya minus aja. Iya. Oke. Tapi kalau jadi tunanetra sekarang sih siap sih saya. Ih, kok gitu? Kamu jadi tunet? Iya enggak, maksudnya aku siap sih misalnya sekarang gitu ya, nggak bisa lihat ya. Ya aku nggak bakalan depresi, nggak bakalan takut gitu, karena banyak teman-teman terus maksudnya ada aku juga, ya nggak? Ya maksudnya kan aku sebelum kenal Eka tuh kan aku temenan sama temanku juga, dia teman kuliah. Ya teman kuliah namanya Mas Tito. Mungkin Hai Mas Tito. Terus? Mungkin teman-teman tunanetra di Indonesia mungkin ya beberapa tuh kenal Mas Tito ya. Aku kenal dia itu dari semester 1 ya, dari semester 1 dari masuk kuliah kan. Iya. Terus satu kelas sama dia, banyak kelas ada satu lagi loh, Bel, Rizky. Oh iya, Mbak Rizky. Iya, Mbak Rizky juga. Maksudnya semenjak itu kan terbuka tentang dunia disabilitas lah, maksudnya struggle-nya mereka, yang khususnya tunanetra ya, enggak, kalau yang disabilitas yang lain aku nggak tahu, tapi untuk yang disabilitas khususnya tunanetra itu aku udah ngikutin kayak stylenya kayak mereka tuh hidupnya gimana, belajarnya gimana, udah tahu kayak hobi-hobinya mereka, kalau mereka ngelakuin gimana, ibadahnya mereka ngelakuin gimana gitu. Aku udah tahu gitu. Jadi misalnya udah ngelotok ya, udah tahu banget gitu, udah hatam gitu ya belajar tentang tunanetra. Ya iyalah, dari semester 1 itu tahun berapa berarti ya? Iya udah. 2013 ya. Jadi dari 2013 udah sahabatan bahkan ya sama Mas Tito itu. Dia bareng nganterin Mas Tito les, nganterin Mas Tito sholat Jumat dan segala macam, iya nggak sih? Nganterin kalau itu kan Mas Tito orang Muslim, kalau yang agamanya Nasrani itu Mbak Rizky juga pernah nganterin ke gereja juga. Nah, kamu pernah nganterin Rizky ke gereja, pernah nemenin Mas Tito sholat, pernah. Sebenarnya kalau nganterin ke gereja itu kan istilahnya banyak rintangannya, maksudnya kerumunannya kan banyak, terus cari kursi gitu kan, terus kalau misalnya itu kotak persembahan gitu kan, harus kamu kan dulu kan ini Bel, kamu kan baru banget tuh kenalnya Rizky kan, itu semester 1 tuh, kamu langsung dihadapkan dengan seorang tunanetra cewek cantik yang jago main biola yang namanya Rizky kan. Nah itu gimana tuh? Wah gimana nih nuntunnya Mbak Rizky ke gereja, masuk ke gereja atau kayak ngasih pertamanya bingung ya. Pertamanya kan bingung ya. Kalau orang ke gereja itu kalau misalnya kan salah satu kayak liturginya kan menyanyi pujian gitu kan. Kalau
orang yang bisa lihat gitu kan. Itu kan di depan apa mimbar tuh ada kayak lirik-liriknya gitu kan. Jadi kalau kita nggak tahu lagunya kan bisa baca lirik gitu. Bisa baca liriknya gitu kan. Terus kalau Rizky pertanyaan tuh bingungnya kalau orang nggak bisa lihat itu nyanyinya gimana gitu loh. Kalau nggak tahu lagunya gitu, artinya Mbak Rizky tuh ya dia mungkin hafal ya semua lagu ya mungkin. Oke. Nah, sekarang aku langsung tanya aja deh. Nanti kepanjangan kalau kamu cerita masalah Mbak Rizky yang cantik itu ya. Aku langsung aja cerita tentang kehidupan love life kita nih, Bel. Gini nih, kenapa sih aku undang kamu ke sini? Karena emang ada yang request kayak bisa nggak sih ya orang tunanetra pacaran atau nikah sama orang yang sighted yang bukan tunanetra? Nah, makanya aku I have you on the show today because I wanna know your perspective, like what you think about us dan about me, ya, secara personal. Nah, sekarang aku mau tanya nih, pertanyaan pertama. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk mau pacaran sama seorang tunanetra? Apalagi tunanetranya alay kayak aku nih. Kenapa? Jadi pertama ya, memang jujur tuh. Sorry. Soalnya kamu kayak di gedung apa gitu. Enggak, ini makanya kayak di ruangan terbuka sih. Jadi kenapa kok mau ya? Ya sebenarnya itu kalau to be honest lah ya. Semua orang tuh pasti ya, nggak munafik ya. Maksudnya semua orang tuh pengen agar pasangannya itu sesempurna mungkin. Maksud kamu tunanetra nggak sempurna ya, hati-hati. Kamu bisa disuapin kamu sama tunanetra. I'm sorry guys. No. Maksudnya apapun itu maupun functional ya, gitu ya. Maksudnya ya nggak cuma itu ya, pengen secantik mungkin atau apalah, mungkin seperfect atau mungkin sepintar mungkin gitu kan. Dan mungkin banyak ya nggak mungkin ya, banyak orang yang punya punya pasangan itu yang fungsional dalam semua hal gitu kan. Nah, tapi kan gara-garanya mungkin aku sudah temenan sama teman-teman dari disabilitas yang khusus tunanetra itu dari semester 1 sih. Jadi selama semester 1 sampai semester 5 itu tiap hari kan. Istilahnya aku kayak volunteer, cuman nggak official volunteer ya. Tapi volunteer yang memang teman ya, jadi teman yang jadi volunteer ya. Nggak volunteer jadi teman ya. Tapi teman jadi volunteer. Ya, jadi udah nganggep kayak teman-teman tunanetra itu ibaratnya cuma kayak teman-temanku yang lain, tapi kekurangannya yang memang butuh help juga ya. Butuh help juga iya. Yang mana akhirnya aku lihat Eka ini dulunya ya sebagai teman kayak orang biasa, maksudnya kayak orang yang non disabilitas maksudnya. Gitu. Iya. Berarti kalau misalkan aku bisa nyimpulin, jangan-jangan kamu emang mau berani pacaran sama tunanetra itu karena udah kenal dulu, you have already had knowledge and stuff tentang tunanetra. Nah, tapi gimana caranya kalau misalkan orang yang bukan di dunia disabilitas, maksud aku kayak mereka tuh nggak pernah sekelas sama tunanetra, mereka nggak pernah hangout sama teman tunanetra, itu gimana dong? Karena alasan yang kamu kasih kan gitu, Bel. Nah, itu gimana tuh? Ya mungkin butuh waktu ya, maksudnya butuh waktu. Nggak mungkin langsung gini aja deh. Kalau misalnya ada orang ya mungkin nggak bisa lihat di jalan gitu, ya kan? Itu tuh yang kita lihat tuh pertama kasihan banget nih. Padahal mungkin dia tuh ya nggak sekasihan itu. Mungkin itu stigma yang dikasih di society bahwa kayak orang tunanetra itu mungkin ya, maaf dalam kurung ya, itu vegan atau mungkin ya, tapi nggak tahu kan society ya, stigma ya, itu pendapatku sih. Tapi kan nggak semua, maksudnya tunanetra itu berasal dari semua background gitu. Ada yang dulunya itu, ada yang dari born ya, dari lahir, ada yang nggak dari lahir ya. Tapi yang misalnya kayak sakit ya, mungkin dulunya itu dokter, kita dulu punya ya temennya yang dulu pernah sekolah dokteran juga ya. Mungkin Dianisa nonton. Nah, Dianisa juga suaminya sighted loh, awas. Terus mungkin yang dulunya itu pemusik, dulunya itu mungkin pembalap. Mas Tito tuh pernah cerita sama aku,
Dulu tuh dia waktu di apa kayak asrama itu dia punya temen yang dulunya tuh racer gitu, pembalap gitu kan. Terus dulunya apa? Jadi mereka tuh bukan orang yang istilahnya bisa kita stereotipkan secepat itu. Mungkin mereka berasal dari orang yang dulu kaya dan mungkin usaha gitu, terus akhirnya kena penyakit kan, mungkin glaukoma atau apa. Ya tapi susah Bel, Bel. Kamu ibarat kayak ya mungkin ya jika aku nggak tunanetra, kalau misalnya aku bukan tunanetra nih, mungkin aku juga mikir 1000 kali buat pacaran tunanetra, just be realistic lah, atau just be honest ya gitu loh. Dan it probably happens to other human beings juga gitu loh. Mereka mikir 1000 kali mau pacaran sama tunanetra gitu loh. Can you please convince like gimana gitu loh, meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa come on, it's okay if you have like a blind girlfriend or something like that. Ya mungkin gini ya, mungkin audiens kita mungkin banyak yang dari Indonesia ya. Apapun itu mungkin kalau biasanya kan lebih ke mengarah ke pernikahan ya. Kita kan belum married juga. Nggak tahu juga ya, aku bakal nikah sama kamu juga nih ya. Kita kan belum married juga ya. Maksudnya gini. Misalnya misalnya mau mempunyai istri atau mungkin suami ya, yang mungkin mempunyai disabilitas ya, gitu. Sebelum langkah yang lebih lanjut yaitu kayak membuat orang tersebut diterima di keluarga kita, ya kan? Yang pertama tuh kita harus menerima pasangan kita terlebih dahulu sih. Maksudnya apapun kondisinya sih. Misalnya gini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya aku pacarannya, atau mungkin punya istri lah atau suami. Orang tuh kayak di gedung Bel, kurang begitu. I'm sorry. Kamu masuk kamar deh. Enggak, di kamar gelap. Terus tadi saya mana? Oh ya, iya. Jadi kayak misalnya pasangan kita mungkin masih bisa lihat ya, nggak disabilitas. Terus sampai jalan tuh, God forbid ya, kena glaukoma, ya kan? Atau kena pigmentosa ya, apa namanya? Lupa aku. Atau RP. Iya itu, RP. Renitis pigmentosa ya. Bisa juga dong. Gatex itu atau anything lah. Apakah tetap dijalanin apa mau break up gitu loh ya? Itu sebenarnya itu penerimaan personal sendiri sih. Iya sih. Gitu. Jadi sebenarnya bukan kamu pacaran aku bukan karena aku ini cantik banget kayak bidadari, no, berarti enggak, bukan karena aku ini kaya raya anak sultan. Ya mungkin sih juga. kamu kaya bukan karena aku juga pernah masuk TV, enggak? Emang kamu pernah? Aku nggak pernah tahu kamu masuk. Oh gitu ya, jahat kali kau. Jahat kali. Berarti bukan karena semua itu, tapi ya maksudnya oke lah kalaupun karena semua itu ya. Tapi literally kamu anggap aku bahwa I'm just like other girls gitu ya? Iya. Cuman ya. Tapi punya special need aja gitu. Aku nggak mau. Memang ada special need aja. Iya, dan gini ya, kalau misalkan kita lagi ngedate nih di luar gitu kan, terus kayak misalkan aku minta diambilin saus atau minum, padahal cewek lain juga gitu kan, iya nggak sih? Iya nggak? Tapi kan tapi kan nggak sampai diambilin. Dia kalau kamu sih biasa ya, kayak kamu sih kayak another person ya. Tapi kalau temenku tuh yang masih itu kan dulu kan aku nganterin Mas itu kemana-mana ya. Itu dia sampai rokok aja itu suruh ngambilin. Ya enggak, itu karena dia tuh sayang sama kamu Bel. Dia udah close banget sama kamu, udah deket, dia kayak gitu. Oke, next question nih. Ini juga aku mau wakil netizen nih, soalnya sejak aku upload video aku yang tentang Q&A tentang love life itu Bel, ada beberapa pesan yang masuk ke sosial media aku, termasuk nanya langsung ke aku tentang pacaran nih, makanya aku wakilkan pertanyaan dari mereka. Nah, berikutnya lagi nih, pertanyaan berikutnya, emangnya enak ya pacaran sama tunanetra itu? Emangnya nggak ribet? Nah, menurut kamu gimana?
ada apa ya? Ada ribet nggak ribetnya ya? Juga. Ada ribet nggak ribetnya? Kalau misalnya ribetnya ya totally kalau misalnya kalau misalnya nggak tunanetra mungkin bener sih. Benar. Kalau apa ribetnya ya kemana-mana itu misalnya nggak se-fleksibel kalau yang sighted ya. Kalau misalnya janjian tuh, ya kalau janjian kalau orang yang sighted mungkin bisa ketemu, terus apa namanya mobilitasnya lebih gampang sih. Tapi kalau misalnya yang disabilitas itu harus dianterin kemana-mana gitu kan, harus nggak bisa. Ada Grab, itu kan zaman dulu. Oh iya. Ya, dulu waktu aku masih kuliah kalau waktu belum ada Grab kali ya aku minta dianterin. Tapi wajar Bel, bukannya cewek biasa juga yang bukan tunanetra juga minta dianterin pacarnya kan? Iya nggak? Iya mungkin itu kalau misalnya apa ya? Misalnya nih ya, mungkin aku cowok atau apa ya nggak tahu. Mungkin misalnya kamu mau beli Pantene tuh ya, mau beli shampoo ya. Itu kan BRP. Beli shampoo, ya aku mau beli shampoo. Yang apa? Yang 12 mili yang berapa mili gitu kan, terus aku ambil, kadang dia nggak percaya, saya si pacarmu nggak percaya, bener nggak gitu. Oh, iya kan? Jadi ribetnya gitu ngaku deh ya kan, kalau misalnya tuh yang gitu deh bohong deh ya kan, jadi aku nggak percaya sama kamu. Ya nggak sih, understandable nggak sih? Tapi kalau tunanetra itu nggak percaya gitu. Tapi kalau yang misalnya yang sighted itu kan nggak perlu tinggal beli terus ditemenin gitu kan. Tapi kalau yang masa tunanetra itu kita harus Is it a big deal? Of course not. Of course not. I'm happy to kamu hadir di sini itu karena kamu itu harus bisa memberikan wawasan kepada masyarakat di rumah. Kamu kan yang udah pelakunya sendiri nih. Aku juga pelaku nih. Aku punya pacar sighted. Nah, gimana gitu loh? Karena emang kadang tuh ada juga loh orang-orang yang naksir sama tunanetra tapi nggak berani karena dipikir ribet banget punya pacar tunanetra. Iya, maksudnya nggak perlu ribet sih. Kamu harus you have to tell us like benefits and juga drawbacks-nya pacaran sama tunanetra. Nah, coba ulangi lagi. 1, benefits-nya apa? Sama aja. Yang lain. Gini. Lebihnya gini. sebenarnya sih sama. Nggak beda. Maksudnya benefitnya ya mungkin sama. Cuman ya itu mungkin ya ada hal-hal yang effort yang lain, tapi masa ngelakuin kayak gitu sama pacar masa nggak mau gitu kan bacain detail gitu ya gitu. Menurutku sama, nggak ada beda sama sekali, nggak ada bedanya. Maksudnya nggak ngerasa repot banget gitu ya. Nggak ada beda. Palingan minta suruh deskripsiin foto paling beda-beda nih ya. Itu kita bahas nanti. Yang jelas jadi nggak ada sama aja nggak ada bedanya. Other couples I did it a person before, and it was actually the same lah. Nggak ada beda. Nah guys, jadi gitu guys, katanya pacaran sama tunanetra itu rasanya sama aja kayak kalian macarin orang-orang yang bukan tunanetra, jadi nggak ada bedanya. Nah sekarang let's get into drawbacks-nya. Kita masuk ke drawbacks-nya atau kelemahan-kelemahan ke nggak enaknya tuh gimana sih pacaran sama tunet? Enaknya ya nggak enak tapi ya fun menurutku. Walaupun nggak enak tapi tetap fun. Ya mungkin gak enaknya apa sih, kayak dia nggak bisa lihat wajah kamu yang ganteng gitu. Enggak. Maksudnya gini, sebenarnya tuh enggak tapi it's kinda fun gitu loh. Fun kayak misalnya pergi makan gitu kan. Pergi makan kan nggak perlu, kalau misalnya ini sebenarnya nggak kelemahan sih, cuman ya bukan different experience aja ya. Different experience aja kayak misalnya deskripsiin ini apa kan, misalnya di piring tuh mesti banyak makanan kan, kayak banyak lebih dari satu jenis makanan, kita harus deskripsiin dulu karena mungkin ada beberapa makanan yang dia nggak suka gitu kan, gitu. Apakah suka ini gitu. Karena nggak ada apa misalnya yang lucu banget nih ya. Kadang kalau misalnya ambil sesendok makanan gitu kan, itu kalau dia misalnya kalau dia ngambil maksudnya nggak nasi gitu ya, misalnya bakso gitu ya, ketika dia nyendok makanan dari mangkok bakso itu tuh
yang dia sindok tuh cuman kuat. Do you find it funny? Ya, Apa kasihan? funny. Ya, fun lah, fun lucu gitu. Fun ya. Oke. Jadi kesimpulannya, pacaran sama tunanetra itu sama aja rasanya dan juga bukan ke kayak kerugian atau kelemahan. Kalau misalnya disuruh deskripsi dan stuff, tapi lebih kayak different experience. Pengalaman yang berbeda aja. Tesnya beda pacaran. Ya gini aja, saranku nih ya, yang punya istri atau suami mungkin gak bisa yang sighted ya, yang dua-duanya sighted ya coba deh istri atau suaminya suruh matanya ditutup sehari aja, nggak usah sehari deh, waktu makan aja deh, waktu makan aja atau dia itu kan fun loh, kalian bisa have fun gitu. Jadi iya ya, boleh juga ya. Nanti kita coba deh cari challenge ya. Iya. Challenge ke pasangan saya. Iya, atau mau couple gitu. Iya. Nanti coba deh boleh. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bel. Kamu malu nggak sih pacaran sama tunet alias tunanetra? Malu nggak? Enggak sih. Enggak malu. Why? Karena cewek kamu cantik. Enggak ya. Dia cuman yang paling annoying buat itu ini sorry ya. Ini tak pakai enggak ada airport. Kalau misalnya kemana-mana kalau bawa kamu itu kan di masjid jalan sama kamu itu kan kadang kamu pakai tongkat apa sebagainya gitu. Kalau pakai tongkat sebagainya ya misalnya ya itu aku ya mungkin nih haknya mereka orang-orang lihat ya, tapi tuh kayak they see us as what gitu, kayak alien gitu ya. Annoying sih buatku sih, annoying aja gitu menurutku. Jadi kamu males banget kalau misalkan di masyarakat itu masih ada kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu jalan sama aku and then aku pakai tongkat, biasanya orang-orang stare at us ya, people they're gonna stare at us. Gitu. They're gonna stare at us ya. Jadi gitu guys. Jadi yang menurut Reza nih sebagai cowok yang punya pacar tunet, yang dia nggak suka itu adalah kenapa sih masyarakat tuh ngeliatin Eka yang pakai tongkat gitu. Ya kayak itu tuh, mungkin kayak itu tuh, kayak misalnya di tahun 2000-an ya, jangan tahun sekarang ya, kayak orang bule masuk ke sebuah mall gitu kan, terus tiap orang tuh ngeliatin orang bule tersebut. Mesti kan orang bulenya kan merasa kayak annoying gitu, kayak merasa gitu kan, gitu deh. Oh gitu. Jadi tapi sebenarnya nggak malu. Nggak malu. Enggak. Karena gini Bel, kadang tuh gini, kalau misalkan kamu pacarnya itu tunanetra, kadang tuh bisa aja ada yang mocking kan, atau kayak make fun of it, like mereka bakalan bilang, oh pantes lah kamu tuh gini, kamu tuh kayak nggak berkualitas banget sih cari pacarnya tuh tunanetra, jelas lah dia mau sama kamu secara dia itu nggak bisa lihat kamu gitu loh Bel. Maksudnya aku tuh kayak, ada nggak sih teman-teman kamu yang kayak gituin kayak, oh pantes nih Reza mungkin Eka cantik gitu. Mungkin gitu, Eka mungkin sih ada sih gitu. Iyalah Eka kan nggak bisa lihat Reza, padahal Reza tuh orangnya mungkin ugly yes gitu. Maksudnya kayak kamu tuh mungkin rambutnya berantakan pas ngedate sama aku, atau kayak nggak disisir rambutnya probably gitu loh. Gitu nggak sih, ada nggak sih yang kayak gitu? Enggak ada sih, teman dia nggak tahu ya mungkin kalaupun ada gimana tuh Bel? Gitu. Kalaupun ada ya mungkin itu pendapatnya dia ya, kita nggak bisa ngubah pendapatnya dia ya, mau gimana lagi, tapi kan kita kan hidup tapi sebetulnya nggak kayak gitu ya. Gimana sih? Ya seharusnya nanyanya sama aku ya. Tapi enggak sih. Kalau misalnya ada orang kayak gitu ya aku enggak tak pikirin sih. Enggak tak pikirin gitu. Jadi kamu enggak insecure. Maksudnya enggak insecure kayak misalkan aduh aku malu nih ngenalin Eka sama teman-teman aku, takutnya teman-teman aku tuh kayak iya enak banget lo pacar lo nggak bisa lihat lo sih, padahal lo berantakan banget gitu-gitu loh. Lo beraninya pacaran sama tunet secara dia nggak bisa lihat lo gitu, jadi lo berantakan kayak baju lo kusut kayak dia nggak bakalan gimana. Kamu nggak insecure tentang hal itu? Oh, that's a harsh statement. Ya mungkin kalau misalnya ada temen yang ngomongin kayak gitu ya dia nggak temanku sih, gitu aja. Oh gitu. But just in case ada yang kayak gitu?
Ya It's biarin fine. sih. Yeah, fine. They can say anything they want. It's their thinking. Like we cannot change them. Yeah. Alright. Oke. Apa lagi ya? Tapi pertama-tamanya kamu pacarin aku tuh dulu, karena kita putus nyambung ya. Yeah. Oke, at first ketika kamu pacaran sama aku, kamu sempet takut nggak bakal, aduh gimana ya nanti bakalan ada barriers apa nih pacaran sama Tunet, yang ternyata ketika kamu udah ngejalani, no it's not happening gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu, takut-takut ya? Barriersnya hanya maksudnya beda pemikiran kamu gitu loh, kayak asumsi gitu loh ketika kamu pertama-tama pacaran sama aku. Nggak ada sih. Barriersnya cuma beda kepercayaan. Nggak ada. Ya, itu rahasia, itu rahasia ya. Jadi barriersnya cuma itu aja sih. Maksudnya kamu nggak takut Bel dulu awal-awal sama aku? Nggak takut kayak, aduh masa pacar aku Tunet sih gitu-gitu. Nanti gimana ya kalau pacaran sama dia ya gitu? Nggak ada pikiran sampai kayak gitu malah. Nggak ada. Oke. Oke, aku pengen tahu nih, kebiasaan apa sih yang biasanya aku lakukan gitu sebagai cewek tunanetra, yang notabene cewek kamu gitu, yang ketika mungkin kita ngedate gitu, atau ketika kita teleponan, karena kita kan LDR ya, kamu di Jogja, I'm here in Adelaide gitu. Nah, ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang probably you're not gonna find it in other girls, maksudnya sighted girls gitu, nggak bakalan hal itu, tapi kamu nemu di aku, ada nggak? 80% waktu kita kan nggak pernah ketemu ya. Selama 5 tahun ya. Mungkin waktu kita maksudnya 5 tahun ya. 5 tahun ya, udah 5 tahun ya. 5 tahun itu tuh mungkin kita ketemu tuh mungkin setahun tok, mungkin full ketemu ya. 4 tahun tuh kita nggak ketemu. Juga kali. Aku dari 2015 sampai 2017 aku sekarang Iya, sorry. Ya, untuk sekarang sih ya mungkin ini ya. Kemarin kan laptop kamu kan rusak ya. Ya gak rusak sih ya, sebenarnya sih error ya. Mesti itu kan di pagi-pagi ya, apalagi kan maksudnya kan di sini mungkin lagi ngapain, terus ini kenapa ini saya video call gitu kan. Kenapa video call, kenapa gak voice call aja gitu kan. Oh, suruh ngeliatin, oh ini komputernya udah bisa apa enggak gitu, atau mungkin oh ini aku buka file yang benar enggak gitu, atau oh ini videonya udah benar apa enggak gitu. Jadi kayak ngebantuin gitu sih. Ya kalau ya namanya sih nggak bisa lihat ya. Maksudnya kan teknologi nggak bisa bantu 100% gitu. Teknologi nggak bisa bantu 100%, mesti ada lag-nya ya. Mungkin kayak teknologi mungkin hanya bisa baca kayak komputer hanya bisa baca ini dan ini, tapi nggak ada beberapa yang nggak, yang komputer tuh nggak bisa baca dan harus butuh bantuan yang sighted gitu. Dan anytime ya di telepon, ya teleponnya video call, kenapa tujuannya biar bisa. Iya guys, jadi gini nih kalau aku bisa sharing ya, aku tuh karena emang kan masih ada gangguan sama laptop aku kan, kayak dia gagal update gitu, dan aku belum sempat ke Apple Store karena emang sibuk ngerjain tugas. Jadi aku belum sempat. Nah, ketika aku mau turn on laptop aku, itu tuh nggak kebaca gitu, skenario-nya nggak ngomong. Jadi aku harus tanya orang awas, dan biasanya aku ambil handphone dan video callin si Reza ini. Jadi itu salah satu manfaat guys buat kalian yang tunanetra, kalau punya pacar awas itu gitu. Jadi aku sering video call dia, tiap kali aku buka laptop aku video call, terus dia ngasih tahu gitu, oh iya pencet kiri, pencet kanan, bla bla, enter segala macam gitu ya Bel. Iya. Jadi kayak komando dari jauh. Iya. Dan kalian tau gak sih guys, kalau pacarannya aku sama Reza ini ya, mungkin bisa menurut aku sama kayak yang lain, kita tuh video callan ya Bel ya. Iya sih, cuman yang lihat aku aja sih. Iya. Jadi aku sama Reza juga kayak pasangan lainnya guys. Jadi aku video callan gitu. Ya kenapa aku minta video call kan gara-gara di Aussie itu jalannya bagus-bagus ya. Ya aku mau lihat aja sih. Kalau malam-malam di kamar juga video call. Ya pokoknya intinya tuh apa ya, aku sih memahami itu ya guys, karena emang zaman sekarang kan udah ada teknologi yang video call ya Bel. Jadi pasangan-pasangan tuh ngapain amat voice call ya nggak sih?
mending video call bisa kayak langsung lihat apa yang dilakuin pacarnya, kangennya bisa terobati. Nah jadi aku memaklumi aja, wajar aja kalau misalkan pacaran aku zaman sekarang sama Reza, kalau dulu sih voice call ya, belum ngetren kayak sekarang. Nah kalau sekarang sering juga video call, apalagi aku kalau misalnya lagi dandan cantik gitu kan, aku video call dia biar dia lihat aku gitu. Jadi biasa aja pacarannya kayak yang lain ya Bel ya. Yep. Terus apa lagi ya Bel? Ya berarti tuh sebenarnya it's not a big deal at all pacaran sama yang disabilitas gitu ya? Ya, sama aja sih, nggak ada bedanya sih. Cuman mungkin ya beda disabilitasnya apa? Kalau misalnya disabilitasnya apa kayak kamu mungkin nggak bisa tunanetra gitu kan? Ya ada hal-hal apa yang tadi yang aku ceritain kayak deskripsiin. Tapi kalau mungkin disabilitasnya mungkin apa ya? Mute mungkin atau mungkin deaf atau apa mungkin ada sendiri ya. Tapi menurutku sih kalau untuk tunanetra sih sama aja sih, sama wae. Cuman nggak bedanya tuh ya, tapi bedanya itu bukan, ini aku nggak ngomong itu bukan apa ya, bukan kekurangannya apa sih apa namanya bad side from dating a blind person ya. Tapi itu menurutku challenge tapi fun aja sih, fun gitu. Challenge, fun. Dan apakah kamu ilfeel sama pacar kamu yang notabene tunanetra? Enggak, nope. Jadi kamu nggak ilfeel? Enggak, tapi gini, tapi positif side-nya dating tunanetra ya. Jadi menurutku tuh negatifnya nggak ada sih. Tapi positifnya gini, it widen our. Nah guys, gimana tadi obrolan bucin aku sama Reza pacarku? Jadi nambah wawasan kalian atau malah kalian gemes dan sakit hati? Aduh please ya, jangan sakit hati. Dan guys, ini baru part pertama loh, bakalan ada part berikutnya. Dan bahasannya bakalan lebih hot, karena kami bakalan ngebahas tentang fetish. Bener gak ya? Cewek-cewek tunanetra itu dijadikan fetish para cowok non tunanetra. Makanya lihat ya part keduanya. Thank you udah nonton, bye.